orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Tuhan Israel. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya. Jadi nyambung tidak ini? Nyambung. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, sebab sudah 3 hari mereka ngikuti aku. Jadi dari kejadian Yohanes Pembaptis penggal kepalanya, dia mau menyendiri. Sudah 3 hari nggak sempat diam. 3 hari mereka ngikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Jadi buat saya ini retreat tanpa panitia, hebat sekali. Tanpa konsumsi akomodasi, pokoknya jalan terus. Ribuan orang. Maka itu saya kalau buat panitia nggak mau banyak-banyak, 3 orang cukup. Asal mau kerja saja. Ngapain banyak-banyak orang dilibatkan? Hobinya rapat, makan, keluar uang, belum kerja cuma makan dulu. Aduh, oke, harus bertobat yang begitu. Kata murid-muridnya kepadanya. Hari keberapa ini? Hari ketiga. Hari ketiga dari mukjizat 5 roti 2 ikan. Baru hari ketiga. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Dan kalau kita baca dengan baik, sisa roti yang 12 bakul itu belum habis, masih ada. Karena sisa roti itu yang dipakai mukjizat lagi. Coba bayangkan, kita harus ngakui itulah model gereja sekarang ini. Sulit mempercayai Tuhan, pintar khotbah tapi nggak percaya Tuhan. Pasal 16 ayat 1. Kemudian, jadi nyambung tidak? Nyambung. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Sudah jelas datang mau mencobai, dilayani lagi, nggak ditolak. Ayat 5. Pada waktu itu selesai, murid-murid ngajak debat, ribut lagi. Ayat 13. Akhirnya dia nggak di pantai lagi, nggak di Danau Galilea, naik ke utara. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia baru istirahat. Tapi masih ngajar lagi. Tanya siapa dia? Pasal 17 ayat 1. Ini yang mengagumkan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Jadi 6 hari baru bisa istirahat. Kenapa gereja lupakan kebenaran ini? Saudara, secara fakta terbukti, mempunyai fasilitas itu akan sibuk maintenance. Kalau kata maintenance akan merawat, perlu biaya-biaya tambahan. Tapi kalau memang fasilitas itu perlu, nanti Roh Kudus akan tunjukkan sendiri. Maka itu orang adalah tujuan utama kita. Orang, jangan sibuk dengan yang lain. Miliki hati kores dalam hidup kita ini. Kalau kita memiliki kores, luar biasa. Bagian terakhir, yang rajin puasa supaya koreksi diri. Untuk apa puasa? Setiap kali saudara mau puasa harus tanya, untuk apa puasa? Hampir 90% kalau kita puasa selalu jawabannya ditanya, kenapa kamu puasa? Cari kehendak Tuhan. Jangan sok, saudara. Kehendak Papa kita nggak usah dicari, apalagi pakai puasa. Coba bacakan 1 Timotius 2 yang keempat, jelas sekali di Alkitab. Nah, ini hubungannya dengan orang lagi. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan pengetahuan akan Tuhan. Ya sudah, apa kehendaknya? Ayo jawab. Supaya semua orang diselamatkan, sampai mereka mengenal. Kenapa gereja sibuk cari kehendak Tuhan lagi? Sudah jelas kehendak yang ditulis kok. Sok benar kita sering puasa, paling untuk diet. Saudara, kita harus tahu kehendaknya jelas. Maka itu sibukkan diri untuk cari orang-orang. Karena Papa menghendaki mereka diselamatkan, bukan jadi Kristen. Jadi kesimpulannya, jangan panik. Kalau saudara nggak ke gereja hari Minggu tidak berdosa. Jangan panik. Justru buat saya dari dulu, hari Minggu itu kita tidak boleh sibuk. Karena kalau kita hari Minggu sibuk, justru mereka yang kita mau jangkau itu lagi nganggur Minggu. Kan goblok betul kita ya, nggak pernah ketemu mereka. Apalagi yang kebaktian sampai 3-4 kali seminggu. Wah, itu nyita waktu betul-betul. Sangat nyita waktu dan capek sekali. Coba kalau saudara terlibat kebaktian
Dengar kata Minggu, Sabtu sudah capek duluan nih. Terus Sabtu sudah capek karena bayangkan besok sampai jam berapa. Padahal Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku itu ringan, kuku itu enak." Nah, beban mertua yang berat, beban organisasi yang berat. Kalau bebannya Yesus itu ringan dan enak. Jadi itulah arti Yesus. Kita harus tahu apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Para pengusaha, para pimpinan, mulai dengan anak buah karyawan. Kalau ada karyawan salah, jam kantor kenakan peraturan perusahaan. Selesai, nanti sore ketemu ya. Nah, di luar jam kantor pakailah penggembalaan. Harus begitu. Ini pengalaman saya dari yang saja diskusi. Apalagi di Indonesia. Bagaimana karyawan bisa begitu rileks, produktif, tenang bekerja. Sudah tinggal di rumah sewa, rumah petak, mertua kumpul, paman kumpul, kemenakan kumpul. Bagaimana mau tenang di rumah? Nah, kalau kita sebagai pemimpin perusahaan, sebagai personalia, hanya menerapkan peraturan perusahaan, kita jahat. Di luar jam kantor, pakai pendekatan kasih Kristus. Kita carikan solusi. Jalan keluar gimana? Ribut dengan istri, walaupun rumah itu besar, akan mempengaruhi produktivitas. Nggak aman, nggak tenang. Kita carikan solusinya. Sampaikan kebenaran. Tidak secara Alkitab atau secara kekristenan. Nah, di situ kita bisa mengenapi kehendak Bapa yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kerjakan terus. Lebih gampang menjangkau orang di luar gereja daripada dalam gereja. Kalau kita hidup untuk orang lain, kita punya power, kita punya kekuatan baru. Terus bergairah, terus bergairah. Karena kita lihat orang-orang dipulihkan, diberkati. Kita ini punya sebuah komponen Pak di dalam hidup. Manusia normal itu akan ikut bersuka cita kalau kita lihat orang lain bersuka cita gara-gara kita. Kenapa tukang-tukang masak begitu senang kalau masak buat orang lain, orang kenyang, dia nggak makan pun kenyang? Aneh bukan? Karena dia orang lain kenyang dan dia merasakan kekuatan baru. Nah, itu kita, itu Yesus. Ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk orang-orang di sekitar kita. Saya akan lagi dengan konsep ini, saudara. Di tengah krisis global ini, maka orang lapar bertambah banyak. Dan menurut Matius 4 ayat 2 dan 3, ternyata di mana ada orang lapar, di situ pasti ada setan. Karena waktu Yesus lapar, setan aja berani datang menggoda. Apalagi kita yang lapar, setannya lebih banyak lagi. Untuk itu kita harus siap menjadi berkat buat banyak orang pada zaman susah seperti ini. Kalau kita bisa memberi mereka orang kenyang, maka setan tidak akan bekerja lagi. Dan bangsa kita perlu Tuhan